Seperti ada 5 atau 7 orang, satu ayah yang miskin dengan izin Allah. Si ayah, nanti kamu akan bangunin masjid buat ayah dengan nama ayah. Terus si ayah ngomong seperti itu padahal ayahnya miskin. Doa kemudian berlanjut. Saya datang Pak ke Indramayu. Anak-anaknya sudah menjelma menjadi pengusaha kapal, menjelma menjadi pengusaha ikan, menjelma menjadi pemegang lapak, kios-kios, pemangku ekonomi. Dan 5 atau 7 anaknya kemudian menjadi penjawab dari doa ayahnya. Mereka bangunlah masjid kira-kira 19 miliar rupiah. Masjid mana ya? Inilah jawaban dari cita-cita ayah kami. Inilah jawaban dari apa yang sering disampaikan oleh ayah kami, ibu kami. Inilah dia doa ayah kami. 5 atau 7 dari anaknya. Ya, kalau misalkan cerita ini benar ya, enggak kan, misalkan kalau misalkan cerita ini bilang ya, itu cerita dari orangnya langsung misalkan ya, dari pengusaha yang bangun masjid itunya, terutama yang pastinya bukan dari bapaknya. Harusnya kan dia tahu bahwasanya 5, maksudnya anaknya yang 5 ini bangun masjid, yang 2 ini karena perempuan ya nggak ngikutin misalkan seperti itu. Tapi 5 atau 7 itu kan suatu kata-kata yang absurd. Ketemu orang pertanyaannya pertanyaan leader. Kalau ketemu orang pertanyaannya pertanyaan leader. Pikiran leader, cara jalannya jalan leader. Kalau ketemu orang tuh pertanyaannya seperti seorang leader. Ayo kita rubah gesturnya apa. Bagus tuh, seneng pakai jas. Good. Saya malah yang khotib ini nggak pakai jas. Pakai jas keren, tangan kancing, pakai jam tangan. Yes you are. Oh kita enggak bos. Lihat anak-anak Turki sekarang. Santri-santri saya yang hari ini di Turki. Kalau saya dampingin sama anak-anak santri saya yang ada di negara-negara lain, salut ya. Mereka begitu ketemu saya pakai dasi, pakai jas. Kalau pakai kaos pun kaos yang the best punya. Begitu ketemu saya, langkahnya, bahunya, gesturnya sudah top, sudah walk as a leader. Saya datang ke Hongaria dengan izin Allah, ngebeli perusahaan IT di Hongaria. Bayar aja udah, nggak ada urusan. Kerjasama, I will not shake my hand, I will buy your company. Saya datang bukan mau kerjasama, saya datang mau membeli perusahaan Anda. May I? Boleh? Dia bilang, kalau jual beli siapa yang nggak boleh? Masuk, set. Berita ini sebenarnya ada ya, yang katanya Yusuf Mansur beli sebuah perusahaan IT di Hongaria. Perusahaan IT yang bisa mengembangkan satu proyek-proyek, termasuk proyek-proyek marketplace dan ya proyek-proyek startup ya. Dan saya nggak ngerti kenapa proyek-proyek ini nggak dikembangkan di Python, atau maksudnya dia nggak mengembangkan proyek IT-nya. Apa dia nggak bisa gaji atau bagaimana? Cuma dibeli terus nggak digaji? Ya mungkin saja. Tapi sampai sekarang nggak kedengaran perusahaan apa sih di itu gitu. Cuma kedengaran perusahaan IT di Hongaria. Dan anehnya, lucunya gitu. Kenapa beli di Hongaria? Kenapa nggak bangun perusahaan IT startup di Indonesia? Saya katakan startup karena kan kalau baru ya masih startup ya. Kenapa nggak ada bangun di Indonesia? Lulusan ITB ada. Lulusan dari Erlangga, ITS ada. Banyak sekali perusahaan-perusahaan, maksudnya perusahaan-perusahaan kita yang dibangun oleh anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita yang kuliah di Indonesia. Dan itu berhasil. Seperti Bukalapak berhasil, Tokopedia berhasil. Dan masih banyak lagi startup-startup yang mungkin nggak terlalu dikenal, tapi mereka punya user, punya anggota, atau misalkan punya pelanggan sudah lumayan banyak.
Saya bisa buktikan itu karena saya punya startup yang dimana pada saat saya uji coba, pesertanya banyak sekali yang ikut dalam satu bulan pertama, dan itu saya sedang kembangkan sampai sekarang. Dan kita nggak butuh perusahaan-perusahaan luar negeri itu. Yang kita butuhkan dari perusahaan luar negeri itu biasanya itu adalah ventura, maksudnya perusahaan-perusahaan investasi. Dan itu kalau misalkan kita mau expand di beberapa sektor gitu. Kalau misalkan mau percepatan, yang kata Yusuf Mansur itu percepatan, tapi ya kayak gitulah. Tapi untuk saat ini saya yakin banyak yang masih mandiri. Oke, kita lanjut ya. Begitu juga Anda, bahkan Anda bakal lebih hebat gitu loh daripada saya dan daripada barisan dokter-dokter yang ada di kampus ini. Anda bakal lebih hebat daripada kami. Syarat dan ketentuan berlaku. Ayo dong gitu. No time for WhatsApp. Yang enggak lah. No time for Facebook yang enggak. Yang iya ya ayo. Yang iya mah ayo dong, kendarai segala fasilitas. Tapi yang enggak no way. Jadi anak muda tidur habis subuh ya malu bos semayam. Bangun, wake up in the early morning, bahkan earlier, lebih pagi lagi lo, jam 3 bangun. Keren. Dari sekarang mikirnya mikirnya talk, ngomongnya walk, jalannya sudah look like atau as if you are the future leader. Ya, cuma salahnya dia bicara di Brawijaya ya, dimana teman-teman ini emang sedang menuntut ilmu yang ya berusaha diwajibkan untuk fokus terhadap apa yang dia cari di kampus itu. Ya, yang dicari ilmu tentunya, tapi kan berbeda jurusan ya. Nah, tentunya ini menjadi kontraproduktif, dimana Yusuf Mansur harus bangun pagi ini. Tentunya mereka juga udah punya tugas mereka kadang-kadang jangankan bangun pagi, kadang-kadang nggak tidur dalam waktu seharian itu. Apalagi kalau yang sedang bimbingan akhir itu pasti ya maksakan kadang 24 jam dan istirahat cuma 2 jam 3 jam baru dia lagi ngerjain lagi gitu untuk bimbingan akhir. Ya Yusuf Mansur salahnya dia bicara di sana sebenarnya. Ya nggak salah juga bicara di sana, cuma menurut saya itu nggak pas itu. Dimana teman-teman yang kuliah ini, saya katakan teman-teman yang kuliah ini banyak diantara mereka kalau misalkan yang dari kampung terutama, mereka udah niatkan kuliah itu fokus gitu ya. Ini sindiran buat Yusuf Mansur yang seolah-olah bahwasanya anak kuliah itu kayak pemalas. Anak kuliah itu kalau yang dari kampung yang dapat beasiswa jangan tanya untuk malas-malasan, dia jangankan untuk main-main gitu ya. Untuk sekedar kadang-kadang mencari makan pun dia bela-belain bungkusin nasi untuk tetap belajar gitu, tetap di kampus, tetap di perpustakaan, terus tetap diskusi. Kadang-kadang mereka berkelompok, kadang-kadang bikin organisasi untuk diskusi. Ya diskusi banyak hal, terutama tentang pendidikan, apalagi tentang organisasi. Mereka memikirkan masa depan Indonesia kadang-kadang ya, termasuk yang demo itu juga memikirkan masa depan Indonesia, karena menyampaikan aspirasi rakyat itu minyak goreng naik, nanti minyak ya bahan bakar naik juga, belum lagi nanti kalau misalkan gas naik, semuanya ya itu mahasiswa lah gitu. Ya mungkin Yusuf Mansur nggak ngalamin seperti itu ya, jadi dia nggak tahu mungkin gitu, walaupun dia katanya sekarang jadi dosen. Oke lah ya, karena kuliahnya dilaku. Kita lanjut ya teman-teman. Kalau ketemu orang pertanyaannya pertanyaan leader, pikiran leader, cara jalan leader. Kalau ketemu orang tuh pertanyaannya seperti seorang leader. Kalau ketemu orang pertanyaannya pertanyaan leader, pikiran. Ketemu orang pertanyaannya pertanyaan leader, pikiran. Ketemu orang pertanyaannya pertanyaan leader, pikiran leader, cara jalan leader. Kalau ketemu orang tuh pertanyaannya seperti seorang leader. Ayo kita rubah gesturnya apa. Bagus tuh, seneng pakai jas. Good. Saya malah yang khotib ini nggak pakai jas. Pakai jas keren. Tangan kancing, pakai jam tangan. Yes you are. Oh kita enggak bos. Lihat anak-anak Turki sekarang. Santri-santri saya yang hari ini di Turki. Kalau saya
dampingin sama anak-anak santri saya yang ada di negara-negara lain. Salut ya. Mereka begitu ketemu saya pakai dasi, pakai jas, kalau pakai kaos pun kaos yang the best punya. Begitu ketemu saya, langkahnya, bahunya, gesturnya sudah top, sudah walk as a leader. Ya, sayangnya hal seperti itu cuma biasanya cuma berlaku untuk kayak yang MLM kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngambil contoh ya Yusuf Hamka yang mungkin banyak orang yang tahu kan, dia pengusaha jalan tol. Dia itu ya kita tahu lah, kadang dia cuma pakai celana pendek pergi ke warung makan, dan dia itu merendah, selalu merendah, walaupun dia tahu, walaupun dia hebat, walaupun dia paham tentang banyak hal, tapi dia selalu merendah. Dia selalu bertanya, dia selalu menjawab, dan dia selalu bertanya. Padahal dia tahu, tapi dia coba merendah karena memahami kondisi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi pentinglah sebagai seorang pengusaha yang sukses itu bertanya, walaupun kadang dia tahu jawabannya dan nggak merasa dia itu hebat. Tapi untuk konsep dalam satu bisnis, dia selalu menunjukkan bahwasanya, dia selalu mempresentasikan bahwasanya dirinya mampu. Itu beda lagi ya. Makanya yang namanya orang yang hebat itu tahu di mana posisi. Dia mau posisi berada pada saat bergabung dengan di warung kopi, tahu di mana pada saat dia minum di kafe, tahu di mana berada dia di masjid. Dimanapun dia bisa memposisikan diri. Itulah biasanya orang-orang yang sukses. Nggak sombong, nggak tinggi hati, nggak merendahkan hati, nggak merendahkan orang lain. Seperti itulah konsep orang-orang sukses. Dan saya bertemu dengan beberapa orang sukses yang memang kita berpikir bahwasanya orang sukses itu kadang sombong, kadang seperti apa. Padahal kenyataannya orang-orang sukses itu yang kesuksesannya saya yakin itu kaya beneran, itu dia mereka ramah, mereka baik hati, dan mereka selalu ya, kalau misalkan kita butuh motivasi, mereka selalu memberikan motivasi. Tapi untuk hal-hal yang mereka tidak tahu, mereka bertanya. Begitulah hidupnya. Menurut saya seperti itu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Bersih, bercahaya. Saya tanya sama santri saya tuh, wah, hari-hari begini? Siap Ustaz, kami diajari tiap hari begini. Kenapa? Karena kami akan diekspor oleh Turki balik ke tanah air kami, dikembalikan ke tanah air kami yang di Indonesia, dan ke semua negara di luar negeri. Maksudnya di luar negeri Turki, di luar negara Turki, sudah sebagai pemimpin masa depan. Kami korban. Oh, apa tidak boleh pakai kaos? Boleh, gesturnya aja tetap boleh, tapi gestur. Yang punya Facebook juga kaosan Pak, tapi kan lihat dong, kaosnya berkelas. Kaos itu aja, warna itu tapi kelas. Ini masalah capstocknya. Mesti begitu. Entah kita terusin. Capstocknya ya. Oke lah, sebenarnya penampilan itu boleh. Boleh seperti itu. Insya Allah. Saya ingin Anda semua. Cuma ini ya, penampilan bukan utama. Yang paling utama adalah sebagai seorang pribadi itu adalah kejujuran, rendah hati. Terus kalau dalam bahasa Sunda ya somea, kalau misalkan kalau Jawa ya mungkin ya supel kayak gitu. Jadi kita ramah pada orang, kita baik pada orang. Biasanya itu menjadi bekal yang sangat baik sebagai seorang entrepreneur. Ini kan lagi ngomongin entrepreneur ya, nggak ngomongin nggak ngomongin yang lain sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Menjawab doa yang ada di ujung surah An-Nur, ujung surah Al-Furqan. Anda lah jawabannya, dan Anda yang harus menjawab itu. Karena doa ini adalah doa orang-orang tua Anda. Itu as a wish, sebagai sebuah harapan dari orang-orang tua Anda dong yang menjawab. Jawabannya bukan di orang tua ansih, tapi jawabannya ada di Anda sebagai harapan dan doa dari guru-guru kalian.
para dosen, manajemen, rektor, dengan semua pembantu-pembantunya dan orang-orang yang bersamanya. Ini adalah harapan mereka, tapi jawabannya tetap di kamu. Anak-anak muda, tetap di Anda, mahasiswa-mahasiswi, tetap. Seperti ada 5 atau 7 orang, satu ayah yang miskin dengan izin Allah. Si ayah. Nah ini cerita konsep dia, cerita tentang, saya yakin ini cuma cerita dia, maksudnya bukan hayalannya, bukan halu apa ya, karangan itulah, karangan si Jaman ini, bukan Yusuf, maaf, karangan si Jaman ini. Jadi saya nggak tahu kenapa Yusuf Mansur lagi, Jaman, saya nggak tahu kenapa si Jaman ini selalu menceritakan tentang hal-hal yang menurut saya fiktif itu. Nah, menurut teman-teman katanya pencitraan dia agar seolah-olah bahwasanya dia itu hebat kayak gitu. Tapi ya kenapa pada gagal ya? Oke, kita lanjut ya. Bilang, nanti kamu akan bangunin masjid buat ayah dengan nama ayah. Terus si ayah ngomong seperti itu, padahal ayahnya miskin. Ayah miskin melahirkan anak miskin secara takdir. Tapi sebelum takdir berubah menjadi qada, sebelum takdir berubah menjadi keputusan, takdir itu ukuran ayah miskin, ya anaknya miskin, si ukuran. Tapi sebelum ditetapkan anaknya miskin juga, gitu. Nah, di sini nih ada ikhtiar. Ada babul ikhtiar yang bisa mengubah ukuran berkodok berbeda. Kaitannya dengan ayat ini sebagai penutup khutbah ini. Makasih buat seluruh panitia, ketua DKM, senior-senior saya di Masjid Universitas Brawijaya. Mudah-mudahan ini amal soleh kita bersama, dan juga siapa nanti yang menyiarkan rekamannya besok-besok insya Allah ya, sebagai engagement, ribat, rings, cincin-cincin dengan ayat ini, dan sekaligus sebagai penutup khutbah ini, ya, jawaban. Nah, jadi ini kan diperbolehkan untuk share ya. Jadi ya gitulah. Cuma ya kayak gitu. Pokoknya intinya seperti itu. Saya ingin ceritakan bahwasanya saya ingin bicara kepada MUI gitu dan ulama-ulama yang lain untuk mengingatkan si Jaman ini dan MUI ini untuk sebaiknya memberikan teguran dan untuk tidak mengisi lagi acara-acara dakwah karena bahasanya nggak baik gitu. Dan cerita-cerita fiktif itu sebenarnya kalau misalkan ini, kalau dia bilang dia punya cerita karangan itu oke. Tapi kalau misalkan dia cerita seolah-olah bahwasanya itu benar, itu nggak baik. Lanjut ya. Bagi wish, dream, doa ayah tadi di anak-anaknya. Perhatikan. Nah, kamu nanti yang bangunin masjid buat ayah dengan nama ayah. Ngobrol. Dan si ayah meninggal dalam keadaan miskin. And the doa continues. Doa kemudian berlanjut. Saya datang Pak ke Indramayu. Anak-anaknya sudah menjelma menjadi pengusaha cup. Nah ini ceritanya beneran. Kalau misalkan pergi suatu lokasi ya. Dan saya nggak tahu beneran ceritanya atau enggak gitu. Tapi dia mengatakan bahwasanya dia ke Indramayu. Indramayu itu ada di pesisir pantai utara. Ya teman-teman mungkin tahu lah daerah sana. Kita lanjut. Menjelma menjadi pengusaha ikan, menjelma menjadi pemegang lapak, kios-kios, pemangku ekonomi. Dan 5 atau 7 anaknya kemudian menjadi penjawab dari doa ayahnya. Nah, 5 atau 7 dari anaknya. Ya,
Kalau misalkan cerita ini benar ya, enggak kan, misalkan kalau misalkan cerita ini benar ya, itu cerita dari orangnya langsung misalkan ya, dari pengusaha yang bangun masjid itunya, terutama yang pastinya bukan dari bapaknya. Harusnya kan dia tahu bahwasanya maksudnya anaknya yang 5 ini bangun masjid, yang 2 ini anak perempuan ya nggak ngikutin misalkan seperti itu. Tapi 5 atau 7 itu kan suatu kata-kata yang absurd sebenarnya. Saya nggak meyakini bahwasanya cerita ini benar itu. Bisa saja cerita ini cuma karangan. Dan cerita karangan kalau misalkan dia bilang cuma cerita, oke, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini dibuat seolah-olah asli gitu dan sementara itu ada di mimbar Jumat, itu nggak baik menurut saya. Mereka bangunlah masjid kira-kira 19 miliar rupiah. Masjid mana ya? Inilah jawaban dari cita-cita ayah kami. Inilah jawaban dari apa yang sering disampaikan oleh ayah kami, ibu kami. Inilah dia doa ayah kami, dan jawabannya dengan izin Allah lewat kami. A'udzu billahi minasyaitonir. Saya nggak tahu masjidnya masjid apa. Ya begitulah. Intinya Yusuf Mansur cerita. Kenapa saya reaction ini? Karena dia di kampus gitu ya. Di kampus, dan kampus itu kan tempat orang-orang berpikir gitu. Kenapa nggak ada yang kritik gitu dengan porsi yang seperti itu? Nggak tanya gitu ya. Gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian lo yang didoakan. So, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Look at this doa. Perhatikan doa ini. Anda lo yang didoakan. Kalian lo yang didoakan. So, the answer, jawabannya bukan pada yang berdoa saja. Ya, mereka juga punya andil, punya pengaruh, punya pekerjaan, punya PR. Yes. Tapi aktor aslinya adalah you guys, bro, ente semua. Aktor aslinya. Karena Anda lah yang menjadi subjek, bukan objek loh. Anda yang menjadi subjek dari doa ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, anugerahkan kepada kami, yakni kepada ayah dan ibu, gitu kan? Kepada kami paman-paman, bibi-bibi, om-om, tante-tante, kepada kami turunan kami. Oh ya Allah, ini doa tuh ente. Ya. Oke, begitu ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Yang jelas kita semua tahu bahwasanya mimbar Jumat ini sebaiknya diisi dengan ilmu-ilmu Islam gitu, dengan kebaikan, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang buruk ya, dan apalagi menggunakan cerita-cerita yang fiktif gitu, itu nggak baik sebenarnya. Kita kan bisa mengambil cerita-cerita daripada pendahulu kita, misalkan daripada syekh, cerita-cerita daripada para imam, cerita-cerita daripada ya para habaib, cerita-cerita, maksudnya cerita-cerita kebaikan mereka, kan banyak tuh cerita-cerita itu. Dan bisa ambil cerita daripada sahabat, bisa ambil cerita-cerita daripada sirah nabawiyah, ya bisa cerita hadis itu diceritakan faktanya seperti apa, dan kita terapkan di sini bagaimana pengaplikasiannya. Itu kan seperti itu lebih baik daripada cerita-cerita yang fiktif. Dan apalagi cerita yang harusnya memotivasi kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita mengikhlaskan diri kita, bagaimana kita rela meninggalkan semua dunia ini demi membela Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya terhadap tauhid, meninggalkan segala kemewahan untuk kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah di sini cerita tentang buy trend, cerita tentang dunia, cerita tentang ya kemewahan dia, cerita tentang kehebatan si Yusuf Mansur lagi, Jam'an ya.
Ya begitulah. Sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat kita semua. Jangan lupa tunggu update saya, investigasi saya terhadap kasus-kasus yang sedang berjalan ini ya. Saya akan update terus investigasi saya sampai ya mungkin tujuan teman-teman yang jadi korban ini mendapat keadilan dengan baik. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.